Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lover, kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kalian ini, tempat kita membedah tuntas berita dan analisis sepak bola. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan komen, serta subscribe agar kita bisa terus berbagi insight menarik seputar dunia sepak bola. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tim yang sedang benar-benar jadi buah bibir di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Persija Jakarta. Tim kebanggaan di ibu kota ini mengawali musim dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Dengan performa yang bukan hanya solid tapi juga menakutkan buat tim-tim yang lain. Persija membuka kompetisi dengan cara yang sempurna, 2 laga pertandingan besar, 7 gol dan non kebobolan atau tanpa kebobolan. Catatan ini membuat mereka bukan hanya berada di puncak klasemen, akan tetapi juga langsung mengirimkan sinyal bahaya kepada semua pesaing. Untuk kemenangan 4-0 atas Persita di laga pertama sudah cukup mengejutkan, tapi ternyata itu bukan sekedar kebetulan. Di laga kedua saat bertandang ke markas Persis Solo, Persija Jakarta kembali tampil ganas dengan status sebagai tim tamu. Mereka justru mempermalukan tuan rumah dengan skor telak 3-0. Bayangkan, di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, Persis Solo, Persija mampu menjaga ketenangan, bermain dengan penuh percaya diri, dan pulang membawa 3 poin plus kemenangan yang sangat meyakinkan. Kita tahu tidak mudah bagi tim tamu untuk bisa menang besar di kandang lawan, apalagi melawan tim seperti Persis Solo yang di laga sebelumnya cukup impresif. Tapi Persija membuktikan diri, 2 kemenangan besar beruntun. Ini tidak hanya soal 3 poin, tapi juga soal mental. Macan Kemayoran menunjukkan kepada lawan-lawannya ini bahwa ini adalah sebuah peringatan, bahwa mereka punya keberanian, kualitas, dan mental juara. Mari kita bahas taktik atau kehadiran Mauricio Sousa sebagai pelatih yang menjadi salah satu kunci sukses Persija pada laga awal di BRI Super League ini. Pelatih asal Brazil ini membawa filosofi sepak bola khas Amerika Latin, permainan cepat, penuh kombinasi, dan mengandalkan teknik individu, tetapi tetap disiplin dalam organisasi tim. Yang menarik, mayoritas pemain asing Persija juga berasal dari Brasil, sehingga ide-ide Sousa bisa diterjemahkan dengan sangat baik di lapangan. Perhatikan bagaimana Persija membangun serangan. Mereka tidak hanya mengandalkan crossing atau bola panjang ataupun long ball dari belakang ke depan, tetapi membangun dari lini tengah dengan sabar. Trio gelandang Fabio, Van Basten, dan juga Gustavo Franca selalu menjadi pusat permainan. Ketiganya mampu mendominasi penguasaan bola, menutup ruang lawan, sekaligus mengalirkan bola ke lini depan dengan cepat. Hasilnya, Persija bisa menciptakan banyak peluang yang sangat berbahaya, sementara lawan kesulitan mengembangkan permainan karena bola itu sudah, kalau berada di barisan tengah yang mau masuk ke pertahanan Persija itu langsung dipotong atau dipotong sama para pemain tengah Persija ini. Kalau bicara lini pertahanan, Persija musim ini mungkin punya salah satu lini belakang terbaik di Liga 1. Duet Jordi Amat dan Rizky Ridho adalah kombinasi yang sangat ideal. Amat dengan pengalamannya bermain di level internasional dan Ridho dengan semangat serta determinasi tinggi. Di belakang mereka ada Carlos Eduardo, kiper yang sejauh ini tampil fenomenal. 2 clean sheet dalam 2 laga awal adalah bukti nyata kualitasnya. Ia bukan hanya kiper biasa, tetapi penjaga gawang dengan refleks cepat, positioning yang bagus, dan mental baja. Penyelamatan penting melawan Persis membuktikan perannya sangat vital di bawah mister gawang dari Persija Jakarta ini. Dengan pertahanan seperti itu, lawan akan sangat sulit menembus lini pertahanan Persija. Tidak mengherankan jika mereka belum kebobolan sama sekali. Kemudian ada nama Maxwell, langsung jadi buah bibir. Striker asal Brasil ini mencetak gol indah yang menunjukkan kualitas seorang predator.
Tendangannya bukan sekedar keras, tetapi terukur, penuh perhitungan, dan tepat sasaran. Inilah perbedaan antara penyerang kelas dunia dengan penyerang biasa. Jadi finishingnya ini sangat akurat dan timingnya tepat, dan penempatan posisinya kalau penyerang kelas dunia ini biasanya mampu atau pintar dengan penempatan posisi. Dan kemudian selain Maxwell ada Alano yang berperan penting meskipun belum mencetak gol. Pergerakannya membuka ruang, umpannya akurat, dan ia selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dan jangan lupakan Witan Sulaiman. Meski masuk sebagai pemain pengganti, kontribusinya yang luar biasa. 2 assist dalam waktu singkat ini menunjukkan kedalaman skuad Persija. Bahkan pemain cadangan mereka bisa memberi dampak besar. Sebelum musim dimulai, banyak yang mencibir kebijakan transfer Persija yang mereka mendatangkan pemain dari kasta kedua dan ketiga Liga Brasil. Banyak yang meremehkan, menganggap kualitas mereka tidak jauh berbeda dengan pemain lokal. Tapi justru sekarang pemain-pemain ini tampil luar biasa. Franka, Maxwell, Fabio semuanya jadi andalan Persija Jakarta. Ini membuktikan bahwa scouting Persija bekerja dengan sangat baik. Mereka tidak asal membeli pemain populer, tapi juga mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kalau dibandingkan dengan tim lain, kita bisa melihat betapa istimewanya Persija ini. Dewa United misalnya, punya banyak pemain bintang, tetapi justru kesulitan di awal musim. Kemudian juga ada Arema yang kehilangan poin. Bali yang biasanya konsisten kali ini harus puas berbagi angka. Sementara itu Persija melaju kencang dengan catatan sempurna. Ini yang membuat banyak pengamat menilai bahwa Macan Kemayoran adalah kandidat juara musim ini. Untuk tantangan ke depan pasti ada, namun tentu saja perjalanan masih panjang. Dua kemenangan awal memang impresif, tapi masih ada ujian yang lebih berat menanti Persija. Akan menghadapi tim-tim kuat seperti Bali United, PSM Makassar, dan Malut United. Inilah momen yang akan benar-benar menguji konsistensi mereka. Jika Persija bisa melewati laga-laga besar itu dengan kemenangan, maka bisa dipastikan mereka akan semakin sulit dikejar. Tapi jika lengah, momentum ini bisa saja hilang begitu saja. Kalau tidak konsisten, Persija ini akan kesulitan, apalagi ini liga, yaitu musimnya sangat panjang, football lover. Kemudian untuk prediksi dan harapan, jika melihat performa sejauh ini, Persija sangat pantas disebut sebagai calon juara. Mereka punya pertahanan solid, lini tengah kreatif, lini depan tajam, dan pelatih yang cerdas. Tapi yang lebih penting, mereka punya mentalitas. Mental inilah yang membedakan tim juara dengan tim biasa. Dan mentalitas Persija terlihat jelas di 2 laga awal ini. Namun ingat, liga adalah maraton, bukan sprint. Konsistensi adalah kunci. Apakah Persija mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besar. Jadi, football lover, bagaimana menurut kalian? Apakah Persija benar-benar sudah siap menjadi juara musim ini? Apakah 7 gol dalam 2 laga hanyalah awal dari dominasi panjang Macan Kemayoran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas dunia sepak bola dengan lebih mendalam. Untuk saat ini, satu hal yang pasti, Persija sempurna. Persija menakutkan dan Persija calon juara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.